Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi di sini. Buat kalian yang kebetulan lagi sakit flu, semoga cepat sembuh aja ya. Dan jika sakit berlanjut, hubungi Kang Mantri terdekat. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review tentang kelanjutan film The Flu tahun 2013. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, virus flu burung tengah mewabah di kota Bundang, hingga pemerintah pun mengisolasi warga di sebuah kamp khusus. Tapi di tengah penderitaan, sebuah harapan muncul dengan ditemukannya bonsai yang kebal terhadap virus flu burung. Para dokter pun berusaha untuk membuat antibodi dari sampel yang terdapat pada tubuh bonsai. Apakah perjuangan para dokter akan lancar? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Film pun berlanjut ketika Kim dan para ahli sedang membuat serum antivirus dari sampel darah bonsai. Akan tetapi, serum yang mereka dapatkan belum bisa digunakan karena harus melalui proses uji coba. Kemudian, Kim berniat untuk memberikan serum itu kepada Mire yang saat ini semakin kritis. Tapi tak lama kemudian, status positif Mire diketahui oleh tim kesehatan. Lalu, para petugas ini menanyakan identitas yang bernomor 2966, di mana nomor tersebut adalah identitas Mire. Karena tak mau Mire dibawa, Jigo mengaku jika dirinya lah pemilik nomor identitas itu. Pengakuan itu pun akhirnya membuat Jigo langsung dibawa para petugas. Bagaikan ayam petelur, Jigo yang sehat walafiat kini ditempatkan bersama orang-orang yang positif flu burung. Kemudian kita melihat si profesor yang bersama presiden dan para pejabat lainnya. Di tengah keadaan yang genting, Perdana Menteri mengusulkan untuk memusnahkan orang-orang yang terpapar sebelum virus kian menyebar. Perkataannya pun didukung seorang perwakilan dari tim kesehatan AMRI. Terlihat Pak Presiden pun bingung cara apa yang harus ia pilih. Kembali ke kamp isolasi. Ketika ruang penelitian sepi, Kim berniat untuk mengambil darah bonsai untuk dijadikan serum. Terlihat bonsai pun takut oleh bujukan Kim yang tidak ia kenal. Melihat Mire terpapar virus, bonsai pun akhirnya bersedia untuk memberikan sampel darahnya. Tanpa diduga, seorang komandan militer melihat kegiatan Kim. Meskipun Kim tertangkap, tapi ia berhasil menyuntikkan serum ke dalam tubuh Mire. Di sisi lain, Jigo akhirnya dikeluarkan karena dinyatakan negatif dari paparan virus. Tapi tak lama kemudian, sepintas ia melihat Mire sedang dibawa para petugas ke suatu tempat. Dan setelah menemukan bando milik Mire, Jigo pun segera mengikuti kemana Mire dibawa. Betapa kagetnya Jigo karena ia melihat banyak pengidap flu berada di tempat ini. Lalu, Jigo merasa heran karena para petugas memperlakukan para korban layaknya orang mati. Kemudian, seorang petugas mengatakan jika mereka sengaja melakukannya. Karena cepat atau lambat, orang-orang ini akan mati. Terlebih karena obat flu aneh ini belum ditemukan. Betapa syoknya Jigo saat ia melihat begitu banyak korban flu yang akan dimusnahkan. Ketika Jigo mencari Mire, Kim yang berhasil lolos pun mencarinya juga. Akhirnya, suara HP Mire menjadi petunjuk hingga Jigo berhasil menemukan bocah malang ini. Melihat Mire yang masih hidup, Jigo pun langsung membawanya dari tempat ini.
Sial sekali, usaha Jigo pun berhasil digagalkan oleh para petugas. Di lokasi lain, orang-orang mulai berontak dan ingin keluar dari kamp isolasi ini. Terlihat orang-orang pun murka terhadap para petugas kesehatan yang memperlakukan manusia seperti ini. Setelah mendapatkan kembali Mire, Jigo menghubungi Kim akan kabar baik ini. Tapi tak lama kemudian, Kim ditemui tim dokter yang sedang membawa Monsai. Karena keadaan Kim sudah kacau, mereka pun mengajak Kim untuk segera pergi. Lalu tiba-tiba, datanglah orang-orang yang geram terhadap para petugas kesehatan. Saat Monsai mengambil radio Kim, Byun-ki berhasil menangkap orang yang menurutnya telah membuat Byun-wo tewas. Setelah melukai Monsai pakai pisau, Byun-ki pun akhirnya tewas. Meskipun mengalami kecelakaan, namun Kim baik-baik saja. Lalu, ia mendengar kabar dari Jigo jika saat ini kondisi Mire kian membaik. Terlihat Kim pun merasa lega karena suntikan serum itu telah berhasil menyembuhkan anaknya. Lalu, ia menyuruh Jigo untuk pergi ke pintu barat kamp isolasi. Sementara ia akan membawa Monsai yang sedang kritis kepada si profesor. 야, 차고 있는 장비 전부 다 빼서. 야, 잠깐만. Di tengah pelarian, si komandan yang tertular virus merasa heran karena Mire belum juga tewas. Lalu, si komandan meminta Jigo untuk menyerahkan Mire kepadanya. Di keesokan harinya, Jigo berada di sisi barat kamp isolasi bersama orang-orang yang berusaha keluar. Sementara itu, Kim sedang berjuang menyelamatkan Monsai yang sedang sekarat. 서울로 가야 됩니다. 서울로 갑시다. Betapa kagetnya si profesor karena Monsai telah tewas. Hilang sudah harapan satu-satunya untuk mendapatkan antivirus. Lalu, Kim berniat untuk menemui Mire yang sedang bersama Jigo. Ketika si profesor melarang, Kim mengatakan bahwa Mire berhasil sembuh setelah ia berikan suntikan serum. Tanpa berlama-lama, Kim pun langsung mencari keberadaan anaknya. Akibat kekacauan ini, si kumis yang merupakan perwakilan kesehatan Amrik meminta si Perdana Menteri untuk mengambil tindakan tegas. Karena jika sampai warga Bundang keluar kamp isolasi, resiko penyebaran akan semakin besar. Karena bacotan tersebut, si Perdana Menteri memerintahkan untuk menembak mati orang-orang yang melewati garis pembatas. Di tengah ketakutan warga, si komandan berniat untuk merebut Mire dari pangkuan Jigo. Gara-gara tembakan tersebut, pihak militer merasa terancam. Di tengah kekacauan, presiden menyalahkan si kumis yang terus ikut campur di negaranya. Para pejabat ini pun akhirnya cekcok antara mencegah penyakit dan menentang kekejaman. Di sisi lain, Jigo menyuruh Mire untuk menunggu, sementara ia akan membantu orang-orang yang sedang diberondong pelor tentara. 아저씨가 나 구해준 것처럼 꼼짝 말고 기다리고 있을게요. 엄마, 나 무서워. 빨리 와. Mendengar anaknya kian membaik, Kim bergegas untuk memberitahu Pak Presiden.
안으로 들어가게 해주세요. 제 딸이 진짜 살아있어요. Saat video callan dengan presiden, Kim menjelaskan jika anaknya berhasil sembuh dari virus flu burung. Ia pun mengatakan bahwa Mira bisa menghasilkan serum seperti almarhum Monsai. Mendengar kabar tersebut, presiden pun seolah memiliki harapan baru. Namun tanpa mereka tahu, Mira kini sedang dalam bahaya. Melihat apotek di hadapannya, si komandan berniat untuk mengambil darah Mira. 이리 와봐 꼬마야 괜찮아. 이리 와봐. 얘한테 뭐 하는 거야? 빨리 애기 나. 이리야. 빨리 나가 있어. Setelah tertusuk pilu, si komandan pun akhirnya tewas. Di sisi lain, si kumis semakin gila dengan memerintahkan untuk menembak warga yang melintasi garis berwarna oranye. Akan tetapi, orang-orang sudah tidak peduli dengan ancaman yang sedang diumumkan. Sementara itu, Kim berusaha untuk mencegah orang-orang melewati batas. Melihat kelakuan si kumis, presiden pun murka. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk jangan menembaki warga. Akan tetapi, si kumis menganggap bahwa pemerintah Korea telah gagal menangani wabah ini. Lalu, ia memanggil bantuan pesawat jet untuk membombardir warga Bundang. Ketika para pejabat cekcok, Jigo berniat untuk menunjukkan Mira kepada tim dokter. Melihat keberadaan Mira, presiden memerintahkan untuk menembak pesawat jet yang akan melewati Bundang. Mau perang pun bodoh amat. Terlihat si kumis pun bingung dengan sikap berani Pak Presiden. Akhirnya, si kumis pun membatalkan serangan. Rupanya, ia tak mau rugi jika sampai koleksi pesawat yang meledak tak berarti. Di tengah kebahagiaan semua orang, Pak Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan selalu bersama warganya. Ia pun akan terus berjuang mendapatkan obat untuk wabah yang mengerikan ini. 즉시 구조팀을 보내드리겠습니다. Singkat cerita, Kim berterima kasih kepada Jigo karena selalu ada untuk keluarganya. Terlihat Jigo pun sumringah happy, apalagi saat mengetahui jika Kim adalah seorang jendes. Kemudian, mereka pun mengantarkan Mira untuk dibawa tim medis. Mereka pun berharap Mira pun menjadi penolong untuk orang-orang yang terpapar virus flu burung. Karena pemerintah sudah mendapatkan sumber antibodi, berarti film pun sudah selesai. Ending yang sangat mengharukan. Berawal dari virus yang dibawa para imigran, warga Bundang dan pemerintah dibuat kewalahan. Namun sosok Monsai yang berhasil selamat dari wabah membuat mereka mempunyai harapan. Karena dari darah Monsai, tim dokter bisa membuat antibodi untuk warga yang terpapar virus. Begitupun dengan Mira. Setelah berhasil sembuh dengan antibodi dari Monsai, Mira pun bisa menghasilkan antibodi untuk warga Bundang yang terpapar virus.
Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.